Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai pendalaman APP Pekan ketiga Prapaskah dengan tema sumber air untuk hidup kekal. Kita menyanyikan lagu pembuka. Debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tenada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari, selama masa puasa ini kita diajak untuk mengembangkan cinta dan kepedulian kita terhadap lingkungan dan alam semesta dalam rangka mewujudkan keadilan ekologis. Untuk itu kita belajar mendengarkan suara Allah melalui suara alam dan mengusahakan kemuliaan bersama sebagai ciptaan. Kemuliaan bersama sebagai ciptaan, baik melalui doa dan makan bersama dalam keluarga, taman bunga yang indah atau dapur hidup yang subur, tidak sekali jadi, tetapi harus diperjuangkan terus. Dan dalam pekan ketiga ini, kita melihat peran air untuk hidup kita dan untuk hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau menciptakan alam semesta, termasuk air untuk hidup dan keselamatan kami. Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami semangat peduli pada lingkungan dan cinta semesta, supaya keadilan ekologis terwujud. Semoga kami mampu menghargai air untuk hidup di dunia ini, dan terlebih mengimani Sang Air Hidup yang sejati, sumber segala rahmat. Dialah Tuhan kami, Yesus Kristus, sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal."
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika seorang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia
dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita masuk dalam pendalaman tema APP. Saudara-saudari, tema APP pekan ketiga, sumber air untuk kehidupan kekal, akan kita dalami dalam metode apresiatif inquiry melalui 4 langkah, discovery atau penemuan, dream atau impian, desain atau rancangan, dan destiny atau menentukan kegiatan. Discovery menemukan. Saudara-saudari, sejak awal penciptaan dunia, Tuhan telah menggunakan air untuk menunjang kehidupan. Selanjutnya, ketika umat Israel dijajah di Mesir, air Laut Merah menjadi sarana pembebasan, dan air di Masa dan Meriba yang keluar dari bukit batu berkat tongkat Musa menjadi sumber hidup dan lambang pertobatan. Ternyata kita hidup karena air. Karena 83% paru-paru kita terbentuk dari air. 73% otak dan jantung kita adalah air. Dan 60% tubuh orang dewasa adalah air. Alam semesta diciptakan berawal dari air. Tubuh kita pun sebagian besar adalah air. Bahkan secara spiritual, air baptis menjadi lambang pembasuhan dosa dan pengangkatan menjadi anak-anak Allah berkat Yesus Kristus, Sang Air Hidup Sejati, seperti kita dengar dalam Injil tadi. Bertolak dari inspirasi di atas, mari kita menemukan peran air sebagai sumber hidup di dunia dan di surga. Seperti air yang mengalir dan jatuh memberi kehidupan dan keindahan, misalnya air terjun di Kali, Kembes, Teka Antelu, Salodik, dan Saluopa di Sulteng. Air mengairi sawah yang luas seperti di Tondano, Bolmong, Tolai, dan Toili di Sulteng. Air laut yang bersih dan pantai yang indah, Taman Laut Bunaken tempat hidup berbagai spesies, sumber hidup para nelayan. Mata air jadi tempat pemandian, waduk dan bendungan untuk pengairan, sumber air bagi masyarakat, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Dan secara rohani, air baptis, air berkat atau air kudus sebagai tanda rahmat, dan Yesus sebagai air hidup. Dream, mimpi atau cita-cita. Saudara-saudari, betapa vitalnya air untuk hidup kita manusia dan seluruh ciptaan. Jika air kotor, betapa rusaknya hidup seluruh makhluk. Jika air terus tersedia, terjaga bersih, tertata indah, betapa sehatnya kehidupan di alam semesta. Lalu kita bermimpi apa? Air kotor atau bersih? Sumber air terjaga atau rusak dan musnah? Desain atau merancang? Mari merancang apa yang akan kita buat sepanjang pekan ini sebagai bentuk pertobatan kita sesuai dengan mimpi kita untuk melestarikan sumber air di sekitar kita. Seperti secara natural, memulai gerakan peduli air. Gunakan air seperlunya, perbaiki keran yang bocor, tidak menyisakan air minum dengan percuma, mengalirkan air atau menyirami tanaman secara teratur, penghijauan atau pelestarian lingkungan di sekitar sumber air, memperbaiki selokan atau parit agar air mengalir dan menjadi sumber hidup dan bukan penyakit. Pemberdayaan sumber air, pembersihan sungai atau danau, dan dikelola supaya menjadi indah dan berguna. Pembersihan dan penataan pantai atau laut supaya indah, sehat, dan menghidupkan. Secara spiritual, berkatekese arti rohani air dalam hidup beriman Kristiani sampai pada Yesus sebagai sumber air hidup. Menghormati dan menggunakan dengan benar air kudus dalam hidup beriman setiap hari. Menimba kekuatan dari sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus, baik dalam doa, hidup bersama, terutama dalam Ekaristi. Secara sosial, berbagi air dengan mereka yang kekurangan air, tetapi juga menjadi air hidup bagi sesama yang berkekurangan. Mengusahakan air sehat bagi warga yang belum punya sumber air sehat
untuk hidup sehari-hari. Destiny atau aksi nyata. Dari sekian banyak mimpi kita, mana yang mendesak dan mampu kita perjuangkan, baik secara pribadi pun bersama, dalam keluarga atau dalam wilayah, stasi, paroki, kapan, bagaimana, dan untuk jangka waktu berapa lama? Seperti secara pribadi atau keluarga. Gerakan peduli air, gunakan air seperlunya, alirkan air dengan benar, keran atau saluran air ditutup dengan benar sesudah menggunakannya, tidak buang sampah atau membangun di daerah aliran air atau sungai. Secara rohani, digalakan katekese tentang air hidup sejati, yaitu Yesus Kristus, yang bisa ditimba melalui rekoleksi, doa, dan sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi Kudus. Secara bersama, bisa dicari aksi sosial berupa penghijauan di lokasi sumber air, pembuatan saluran air, penanaman bakau di tepi pantai, dan lain-lain. Dan proyek paroki, lalu apa yang bisa diangkat menjadi proyek paroki sepanjang tahun ini? Allah Bapa Pencipta, Engkau menciptakan alam semesta yang dialiri air yang menghidupkan. Kami mohon dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi pemerintah, semoga pemerintah kami dari pusat sampai ke desa sungguh-sungguh memperhatikan ekologi, khususnya daerah-daerah resapan air, sehingga air selalu tersedia dan masyarakat dengan mudah mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi pemimpin gereja, Allah Bapa kami, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para pemimpin gereja, agar mereka dengan kebijaksanaan-Mu tetap mampu menyuarakan tentang pentingnya memelihara keutuhan ciptaan-Mu bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi warga masyarakat, berilah kami warga masyarakat semangat untuk tetap melestarikan dan memelihara sumber-sumber air demi masa depan kehidupan anak cucu kami. Semoga semakin banyak warga masyarakat terpanggil untuk melestarikan lingkungan yang merupakan tanda kehadiran-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi pencinta lingkungan, ya Bapa, semoga kelompok dan organisasi pencinta lingkungan terus bersemangat dalam usahanya melestarikan alam semesta, khususnya sumber-sumber air yang ada. Semoga berbagai gerakan yang mereka upayakan mendapat dukungan banyak pihak untuk menanggulangi ancaman pemanasan global. Semoga Santo Fransiskus Asisi pelindung mereka selalu membantu mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, tumbuhkanlah semangat pertobatan di dalam diri kami. Semoga kami selalu mencari dan bersatu dengan Yesus, sumber air kehidupan kekal. Semoga kami mampu mengusahakan keadilan ekologis dalam hidup kami. Berkatilah juga keluarga yang kami kunjungi hari ini. Semoga berkat-Mu senantiasa melimpah bagi mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, demikianlah doa permohonan kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari lambung Yesus Putramu mengalirlah darah dan air kehidupan. Bantulah kami supaya selalu bersatu dengan Dia di dunia dan kelak berbahagia kekal bersamanya di surga. Mampukanlah kami memperjuangkan keadilan ekologis, khususnya melestarikan sumber-sumber air di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan sumber air kehidupan kekal senantiasa membantu, membimbing dan memberkati kita dalam usaha menjaga kelestarian alam semesta, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, doa dan pendalaman tema APP 2023 pekan ketiga kita sudah selesai. Kita diutus untuk memulihkan kehidupan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup. Golgota tempat Tuhanku, disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khalidnya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi